Ampuni dosa kami semua apabila ada perkataan, perbuatan, tingkah laku kami Bapa yang tidak berkehendak-Mu. Kuduskan kami, basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Segala kuasa iblis yang mengganggu saat ini konsentrasi kami untuk kami dengar firman-Mu Bapa. Aku usir segala kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Roh-Mu menguasai hati, pikiran, jiwa, roh kami Bapa. Kami siap terima berkat kekal daripada-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu ini Tuhan boleh hidup dalam kekekalan hidup kami. Bahkan kami menang hadapi apapun situasi di akhir zaman sampai kedatangan-Mu Bapa. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Bukan mau lagi bicara, biarkan Kau bicara kepada kami semua Bapa. Lewat firman-Mu kami diteguhkan, iman kami dibangkitkan. Kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu Bapa. Karena kami tahu Kau sangat mengasihi kami semua Bapa. Saat ini kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, firman-Mu ini Kau meteraikan hidup kami. Tidak ada satu pun yang terhilang dari kehidupan kami lewat firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, ambil alih sepenuhnya hamba-Mu, bukan mungkin bicara, biarkan Tuhan bicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, percaya katakan amin. Haleluya, shalom, selamat malam. Mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita semua ya. Sungguh luar biasa, kita diizinkan Tuhan ya sampai saat ini ada, ini semua karena kasih karunia Allah. Dan memang betul ya, kalau sampai saat ini ada, kalau kita melihat keadaan situasi ya, keadaan di akhir zaman, kita melihat cuaca, kita melihat peperangan, kita melihat perekonomian ya, kita melihat situasi yang bukan tambah baik ya. Memang betul kalau saat ini itu betul-betul ya. Jadi kita itu bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Betul-betul janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita semua. Bayangkan, ini 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah berbicara itu kepada kita semua. Makanya saat ini kita ini ya, sungguh-sungguh bersyukur punya Yesus yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Satu persatu sudah digenapi, ditunjukkan oleh Tuhan. Dan saat ini mungkin kita menghadapi situasi apapun yang mungkin banyak ya di luar sana orang ketakutan bagaimana tentang Menteri Keuangan pun juga mengatakan seperti itu. Bukan cuma di Indonesia ya, tetapi bahkan di seluruh negara-negara pun juga mengatakan tahun 2023, bahkan tahun yang selanjutnya bukan tahun yang baik. Tetapi hari ini Tuhan mau beritahu di dalam kehidupan kita ya, apapun yang kita dengar ya, saat ini situasi apapun yang kita lihat dengan mata secara pandangan kita ya, secara manusia kadang-kadang membuat kita kok begini ya, kok begitu ya. Tapi hari ini pesan Tuhan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita bahwasanya ingat janji Tuhan di dalam ya firman-Nya Yakobus ya, kalau kita melihat di dalam firman-Nya yaitu di dalam Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat angka 16 dan 17. Itu Tuhan mengingatkan kembali di dalam kehidupan kita ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengingatkan kembali dalam hidup kita di dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Sejak zamannya Yesus kita hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, ini yang penting ya. Zamannya Musa hidup dalam Taurat, tapi karena sejak Yesus kita hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan jangan takut ya, situasi keadaan apapun yang tidak baik, tapi Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, kalau 2000 tahun yang lalu saja ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, bahkan memberikan tubuh darahnya buat kita menebus dosa kita, membenarkan keadaan kita, bahkan dia rela mati ya di kayu salib. Dan apa yang sungguh luar biasa Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita, memberikan kasih karunia dalam hidup kita ya. Hidup kita yang tidak benar dibenarkan, kita yang sebenarnya itu kehilangan kemuliaan Allah, tapi kita akhirnya terima kemuliaan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Dan sekarang ya Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita keadaan yang bukan tambah baik, yang dulu saja Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya di hidup kita. Sekarang keadaan yang tidak baik, Tuhan katakan dalam hidup kita. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 14, mari kita akan baca.
1 Timotius 1 ayat 14, ini yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita. Keadaan yang tidak baik ini di akhir zaman ini, tetapi Tuhan katakan, engkau tetap hidup dalam kasih karunia Allah itu. Bahkan Tuhan katakan, kasih karunia Allah malah dilimpahkannya itu kepadamu. Ayo kita akan baca 1 Timotius 1 ayat 14 ya. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kasih karunia Allah itu ditambahkan dengan limpahnya. Situasi yang tidak baik, tapi kata Tuhan, kasih karunia Allah yang dulu sudah diberikan 2000 tahun yang lalu, sekarang ditambahkan dengan limpahnya oleh Tuhan. Keadaan yang bukan tambah baik, tapi ditambahkan, ya, dilimpahkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Lah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita diingatkan oleh Tuhan, apa sih kasih karunia Allah itu? Sebenarnya kita itu tidak layak terima. Ya, bayangkan kita tidak layak untuk masuk surga. Tapi kita dilayakkan karena darah Yesus. Ya, kita tidak layak ya untuk mendapatkan apapun, tapi kita ini mendapatkan. Sebenarnya kita itu tidak mampu, tapi karena Yesus kita itu mampu. Inilah kasih karunia Allah. Yang secara manusia kita itu tidak bisa mengalami, ya. Tetapi kita bisa mengalami. Inilah yang dinamakan kasih karunia yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana saat ini ya, keadaan yang bukan tambah baik, tapi kasih karunia Allah dilimpahkannya dalam kehidupan kita. Apa harus kita lakukan? Kuncinya yang pertama adalah, yaitu apa? Kita harus betul-betul ya, Tuhan mau sampaikan pada kita harus mengenal Yesus. Bagaimana supaya kasih karunia Allah ya dilimpahkannya kepada kita, keadaannya bukan tambah baik ini di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa harus kita lakukan? Kata Tuhan, mengenal Yesus. Itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenal Yesus, firman Tuhan sudah katakan di dalam kehidupan kita. Di dalam firman-Nya ya, di dalam Hosea ya, di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga. Firman Tuhan sudah katakan, kalau kita itu tidak mengenal Tuhan ya, firman Tuhan katakan Hosea 6 ayat yang ketiga. Mari kita akan baca. Bagaimana supaya kasih karunia Allah dilimpahkannya kepada kita, Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Berarti kita tahu ya, kita diingatkan oleh Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan itu sungguh-sungguh ya. Makanya situasi begini supaya kita terima kasih karunia Allah ditambahkan dalam kehidupan kita, kata Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mengenal Tuhan separuh-separuh. Apapun kalau engkau kenal Tuhan separuh-separuh, engkau juga akan terima berkat separuh-separuh. Tapi waktu kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan tadi Tuhan katakan itu akan muncul seperti fajar. Apa yang kita kenal? Oh iya ya, kita ingat di firman Tuhan katakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami ini cuma pencobaan biasa ya, tidak melebihi kekuatan manusia dan Tuhan berikan jalan keluar. Waktu kita mengenal siapa Tuhan itu, oh Tuhan itu sungguh-sungguh yang kita kenal itu dia memberikan yaitu apa? Ini cuma pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan apa yang saat ini kita sungguh-sungguh kenal, oh Tuhan itu betul-betul ya kita akan itu tadi yang kita kenal Tuhan. Oh ya Tuhan itu ya mengizinkan apapun masa yang terjadi itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Akhirnya apa? Langsung ya, itu akan timbul dan itu akan muncul seperti fajar dalam hidup kita. Oh ya, berarti aku tahu pencobaan yang aku alami ini cuma pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan pasti berjalan keluar. Dan itu akan muncul. Waktu engkau hadapi masalah apapun, itu akan muncul. Ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita semua. Yang luar biasa lagi kita juga mengenal Tuhan. Contohnya apa? Kisah Rasul 2:21. Ingat, orang yang berseru kepada Tuhan itu diselamatkan. Waktu kita tidak mengenal Tuhan, ya, waktu kita ini hadapi masalah apapun, kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, pasti kita akan bingung. Bagaimana ini? Aku hadapi ini, hadapi itu. Tapi waktu kita mengenal Tuhan, oh iya, aku tahu. Tuhan sudah katakan, waktu engkau saat ini, Tuhan katakan dalam kehidupan kita, waktu kau berseru kepada Tuhan, diselamatkan. Hari ini menghadapi masalah apapun, tidak usah engkau takut. Kata Tuhan, engkau harus berseru kepada Tuhan, pasti engkau diselamatkan. Itu akan muncul dalam hidup kita.
Pokoknya aku punya masalah apapun, situasi yang tidak baik, ya mungkin tokomu sepi, ordermu sepi, mungkin apapun yang sedang saat ini kau hadapi itu, mungkin engkau belum dibayar hak-hakmu itu, tetapi Tuhan mau ingatkan, oh iya ya, ingat janji Tuhan, berseru kepada Tuhan, aku diselamatkan oleh Tuhan. Bukan cuma diselamatkan waktu kita di bumi, tapi keselamatan itu kekal selamanya. Dan Tuhan mau ingatkan kembali pada kita Lukas 1:37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya. Oleh sebab itu hari ini waktu kita itu mengenal Tuhan, hari ini engkau punya masalah apapun, oh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi aku, bagi manusia itu mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Situasi keadaan yang bukan tambah baik, ya, tetapi Tuhan mau katakan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan Hosea 4 ayat ke-6, kalau engkau mengenal Tuhan sungguh-sungguh itu akan muncul seperti fajar. Hosea 4 juga yang dikatakan ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wah, mengerikan ya. Kalau saat ini kita tidak mengenal Allah, ingat, itu sampai keturunan kita bisa tidak mengenal. Tapi waktu kita, ya, dari diri kita, sampai keturunan kita itu mengenal Tuhan, wah, saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Engkau bersama keturunanmu tadi selamat. Engkau bersama keturunanmu tadi ya, terima bukan cuma keselamatan di bumi, tapi keselamatan kekal. Ini yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu mari hari ini kita harus mengenal Tuhan ya. Sungguh-sungguh ini yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita, di mana kita diingatkan oleh Tuhan. Di akhir zaman ini apa harus kita lakukan ya, supaya tadi ya betul-betul kita terima kasih karunia Allah. Mengenal Tuhan. Kita harus mengenal. Firman Tuhan katakan di dalam firman-Nya, yaitu apa? Di firman Tuhan dikatakan di dalam firman-Nya, yuk kita akan baca di dalam firman-Nya ya, di mana Tuhan mau ingatkan di dalam Sefanya ya, di dalam kita akan baca di dalam Sefanya 1 ya, di dalam Sefanya 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18 dikatakan sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ingat, kita diingatkan oleh Tuhan. Makanya kita harus ya mengenal Tuhan. Kalau kita ini baca firman, kita akan mengenal siapa sih Tuhan itu. Bayangkan sudah ditunjukkan oleh Tuhan, ingat hari kesusahan, hari kesukaran, kesulitan, itu terjadi saat ini. Betul itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ya. Saat ini, zaman-zaman sekarang ini adalah zaman yang sukar, zaman yang sulit. Tetapi Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita, apa harus kita lakukan? Kuncinya adalah mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya waktu kita ini banyak baca Alkitab, waktu kita ini tambahkan iman kita ini kepada Tuhan ya, lebih lagi kepada Tuhan hidup dalam kebenaran. Saya percaya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan ya. Itu sungguh-sungguh kalau kita itu hidup dalam kebenaran, engkau akan terima pagar perlindungan dari Tuhan. Engkau akan terima pagar perlindungan itu dari Tuhan. Waktu engkau mengenal Tuhan itu ya, ini pesan Tuhan di dalam kehidupan kita semua ya, kuncinya tetap hidup dalam kebenaran, jangan menyimpang ke kanan ya, karena saya melihat kadang-kadang kita ini hadapi masalah apapun ya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Aku sudah hidup benar. Kenapa? Kadang-kadang mungkin kita katakan aku ini sudah melakukan firman, tapi kenapa kok aku ini alami masalah? Hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita, bahwasanya Tuhan mau di dalam kehidupan kita diingatkan ya, di dalam Kisah Rasul ya 14 ayat 22. Ingat, orang yang masuk dalam kerajaan surga ya, firman Tuhan sudah katakan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam firman-Nya ya, di dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22.
firman Tuhan sudah katakan, banyak kalau kita ditanya, kepingin masuk surga. Pasti semua orang kepingin, oh iya ya, aku kepingin masuk surga. Tetapi apa yang saat ini, kadang-kadang banyak orang, loh, tapi kenapa? Kok aku sudah melakukan firman, kok aku alami masalah? Ayo kita akan baca di tempat itu, ya, Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka, supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ingat, Tuhan mau ingatkan semua orang pasti kepingin masuk surga, ya toh, masuk dalam kerajaan Allah. Tapi ingat, jangan lupa loh, orang yang tadi ya, yaitu apa, masuk dalam kerajaan Allah hanya sengsara. Jadi kita tahu selama kita itu hidup dalam kebenaran, tidak usah kita takut, ya. Selama kita di dalam kebenaran kita tidak usah takut, karena tadi ya Tuhan katakan, ingat, memang untuk masuk surga itu bukan jalan yang lebar, jalan yang sempit, ya. Dan Tuhan juga katakan di dalam kehidupan kita semua, di mana Filipi 1 ayat 29, Tuhan beritahu kepada kita, kita bukan saja diberikan karunia oleh Tuhan untuk percaya, tetapi karunia juga untuk menderita. Makanya hari ini kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau hadapi masalah, ya, ingat, berarti bukan saat ini Tuhan itu tidak sayang sama kita, enggak. Saya tahu, lewat masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu sayang dalam hidup kita. Supaya apa? Saya melihat ya di dalam firman-Nya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 1, supaya engkau berhenti berbuat dosa. Orang yang hidup ya waktu punya masalah, supaya orang itu, oh iya ya, mungkin ada perkataanku, mungkin ada tingkah laku yang tidak benar, langsung kita minta ampun sama Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Tuhan itu baik sekali di dalam kehidupan kita. Dan saya melihat, lewat masalah itu, ya kadang-kadang Tuhan itu mau di dalam kehidupan kita, iman kita semakin naik, rohani kita semakin naik, kita semakin dewasa rohani, bahkan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, Tuhan mau kita next level. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, jadi siap jadi mempelai Kristus. Ya, bahkan juga melalui masalah yang terjadi, Tuhan mau kita itu jadi buah sulung. Ini yang Tuhan mau sampaikan pada kita, buah sulung. Apa itu buah sulung? Kita katakan, apa itu buah sulung? Ingat ya, Tuhan mau beritahu pada kita. Contohnya begini ya, ilustrasinya gini. Ada apa itu pisang ya, pisang ya. Misalnya pisang itu satu tandan, tahu ya, satu tandan. Misalnya satu tandan pisang itu isinya kan 7 sisir ya. Nah itu kalau matang di pohon ya, matang di pohon ya. Jadi namanya kan buah sulung ya itu ya. Itu kan sulung matang di pohon. Ingat, biasanya kalau 7 tadi ya, saya bilang satu tandan itu 7 sisir. Itu biasanya yang matang itu ya kalau kita potong ya akhirnya ya, karena saya pernah ya, saya punya dan sampai sekarang saya masih punya itu pohon ya di rumah saya itu ya, ada pohon apa itu pohon pisang ya, kecil tapi apa dia tuh sampai 9 ini ya, 9 sisir ya, sampai 9 sisir itu ya, satu tandan itu 9 sisir. Itu saya melihat ya, ini sesuatu luar biasa. Dan waktu kita itu potong ya, itu kan yang atas-atasnya itu sudah ada yang matang ya, maksudnya ada yang kuning-kuning. Kalau kita taruh ya, itu ke 1, ke 2, ke 3, itu pasti ya, hari ini, nanti malam, besok itu langsung matang semua. Tapi yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, itu perlu proses. Itu perlu beberapa hari, itu perlu proses. Jadi ingat, hari ini kadang-kadang kita diizinkan Tuhan. Lewat masalah itu Tuhan mau kita itu dirubah jadi buah sulung. Selama engkau tinggal di dalam pokok anggur yang benar, selama engkau tinggal di dalam Yesus, waktu engkau itu hadapi masalah, nggak usah takut ya. Karena apa? Engkau dijadikan buah sulung. Buah sulung itu apa? Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kedatangan Tuhan ini kan ada 2 ya. Yang pertama kita tahu ya, yaitu apa? Kedatangan Tuhan itu saat ini secara yaitu personal ya, secara pribadi. Yaitu apa? Yaitu secara personal, pribadi, lepas pribadi kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi juga kedatangan Tuhan itu juga secara korporat. Yaitu apa? Tuhan bisa juga datang yaitu apa? Seperti pencuri, yaitu rapture. Kita alami rapture. Nah, ini loh yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Waktu engkau hadapi masalah itu, ya toh, selama engkau hidup dalam kebenaran, nggak usah takut. Tuhan mau di dalam hidup kita, yaitu apa? Kita alami rapture, ya, rapture. Dan Tuhan ingatkan kembali di dalam kehidupan kita. Bahkan juga apa ya, second coming. Kita tahu ya bahwa kedatangan Tuhan itu juga secara korporat juga, yaitu apa? Second coming.
Tapi jangan lupa, dengan second coming ini ada ya atau 7 tahun kesusahan besar. Berarti kita enggak tahu. Waktu itu di zamannya, enggak tahu mungkin zamannya pre-tribulation, atau mungkin mid-tribulation, atau mungkin post-tribulation. Ya, waktu kita ini dipanggil oleh Tuhan. Yang penting adalah Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Tuhan mau dalam kehidupan kita itu, yang penting adalah buah sulung. Selama hidupmu benar, kata Tuhan mau beritahu pada kita, jangan kau takut. Ya, tiba-tiba mungkin kita diangkat, kita alami rapture. Tapi kalau alami tadi ya buah susulan, itu berarti ya perlu diperem. Ya, namanya kalau tadi yang pisang tadi ya, itu perlu diperam, perlu karbit, ya itu perlu waktu, perlu proses. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, ayo hari ini engkau hadapi masalah apapun, enggak usah kau takut. Selama hidupmu benar, enggak usah takut. Hari ini engkau dipanggil oleh Tuhan, janji Tuhan digenapi. Ingat, orang yang melakukan firman, dia masuk dalam kerajaan surga. Tuhan janjikan itu sungguh-sungguh ya, diberikan oleh Tuhan, janji digenapi. Waktu engkau melakukan firman Tuhan, dibuka bumi, engkau diberkati pekerjaan, diberkati oleh Tuhan, engkau dibuat naik, bukan turun, keluar masukmu dilindungi oleh Tuhan. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Jadi itu penting sekali dalam hidup kita. Yang kedua, hari ini apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau beritahu kepada kita bagaimana supaya kita ya betul-betul kasih karunia Allah, situasi di akhir zaman ini ditambahkan oleh Tuhan. Apa harus kita lakukan? Yang kedua adalah Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain ya. Kuncinya adalah yaitu apa? Semakin kita itu harus melekat sama Tuhan ya. Melekat tadi ya, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Mazmur 91 ya. Tuhan katakan ayat 14 sampai 16, hatimu melekat kepadaku, aku luputkan, aku bentengi. Saat kau berseru, aku jawab, aku berikan engkau kelepasan, aku berikan engkau kekenyangan, aku berikan engkau kemuliaan. Aduh, banyak sekali yang kita dapatkan dengan kita itu melekat kepada Tuhan. Dan berapa banyak kita melihat ya di firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, ya, saya melihat tinggal di dalam firman Allah tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Contohnya Nabi Nuh, ya di dalam Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Di mana dikatakan Nabi Nuh ini tinggal, ya atau di dalam, kita tahu tinggal di dalam kasih karunia Allah itu luar biasa. Yaitu apa? Dia melekat, ya atau pada Tuhan itu apa yang terjadi? Dia terima kasih karunia Allah. Sementara orang-orang yang lainnya, mereka alami binasa. Tapi tadi, ya Nabi Nuh, dia melekat sama Tuhan, dia diberitahu oleh Tuhan, diberitahu perjanjian-perjanjian. Hari ini seperti hari ini ya Tuhan mau beritahu di dalam kehidupan kita. Waktu engkau melekat itu kepada Tuhan, kau diberitahu perjanjian-perjanjian oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 25:14 ya. Semakin banyak kita baca Alkitab, semakin kita melekat pada Tuhan, enak sekali. Banyak sekali petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan kita. Dan saya melihat begitu banyak ya orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saya melihat terima kasih karunia Allah yang luar biasa. Contohnya siapa itu? Yaitu kalau kita melihat ya seperti hanya yaitu apa Obed Edom ya, di mana Obed Edom, di rumahnya Obed Edom ini ada tabut Allah, ada hadirat Allah. Apa yang terjadi? Di tempat tinggalnya Obed Edom, seisi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini penting sekali dalam kehidupan kita. Engkau kepingin terima kasih karunia Allah, enggak usah engkau takut, enggak usah engkau bingung. Yang penting engkau harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, ya. Apa yang terjadi, kita akan terima berkat-berkat tadi dari Tuhan, ya. Seperti halnya Obed Edom, seisi keluarganya, seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Percaya pekerjaanmu tetap diberkati oleh Tuhan. Dengan engkau melakukan firman Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Dan saya melihat siapa lagi yang terima kasih karunia Allah? Daniel itu dia ya, meskipun dia dapat ancaman, dia tidak boleh ya, yaitu apa? Berdoa, tidak boleh berkata-kata itu ya kepada Tuhannya. Tapi apa? Dia tetap melakukan itu. Dia tetap melakukan berdoa sehari 3 kali, bahkan dia juga tetap yang memuji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daniel ini? Dia tetap melekat itu kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Yang sepertinya kita itu melekat pada Tuhan. Loh, kok aku alami masalah? Tetapi jangan lupa, ingat Tuhan beritahu pada kita, engkau akan terima kasih karunia Allah. Waktu Daniel itu, dia sepertinya ya kita tahu ya, Daniel
tetap menyembah Tuhan, tapi akhirnya ya tetap dia berdoa kepada Tuhan, tapi akhirnya dia dimasukkan ke gua singa. Tapi jangan takut. Saya melihat Daniel, terima kasih karunia Allah yang luar biasa. Waktu dia dimasukkan ke gua singa, luar biasa. Tuhan bisa mengatuk mulut singa. Hari ini apapun yang engkau hadapi, Tuhan mau beritahu dalam kehidupan kita, waktu engkau hadapi masalah apapun, ya, saat ini, selama engkau tetap melakukan firman Tuhan, selama engkau tetap melekat kepada Tuhan, tidak usah kita takut. Ini janji Tuhan. Engkau akan tadi ya diluputkan. Ingat, firman Tuhan sudah katakan, ingat waktu engkau lewat ya di air tidak akan menghanyutkan. Waktu engkau lewat di api tidak akan menghanguskan atau tidak akan membakar engkau. Ini sesuatu yang luar biasa. Berarti hari ini Tuhan mau ingatkan kembali pada kita. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang tinggal di dalam firman Tuhan. Tuhan mau beritahu pada kita, tidak ada yang membahayakan kita. Karena ingat, Roh Kudus jaminan hidupmu. Roh Kudus yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Roh kebenaran, roh penolong. Ya, ini yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Saya melihat siapa lagi itu? Siapa? Henok. Henok, bayangkan. Selama ya kita melihat 300, dia bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun. Bayangkan itu. Bergaul karib dengan Tuhan. Henok tidak alami kematian, tapi Henok diangkat oleh Tuhan. Hari ini, apapun yang saat ini Tuhan mau beritahu pada kita, yang penting adalah tetap melekat pada penciptamu. Melekat kepada sumber berkat. Ya, karena begini ya, Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Kalau saat ini ya, kita tahu ikan. Ya, ikan itu tidak bisa hidup, yaitu apa? Di luar air. Makanya kita tahu Tuhan yang menciptakan kehidupan kita harus melekat sama Tuhan. Ya, kita harus melekat. Tuhan itu siapa? Tuhan itu firman. Makanya kita tidak bisa lepas dari firman. Kita tidak bisa lepas ya dari Yesus. Dan saya percaya engkau pasti akan terima tadi ya, kemenangan, keselamatan, kehidupan, bahkan juga terima ya kemuliaan-kemuliaan yang dari Tuhan itu. Ya, terima kasih karunia Allah. Ini pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang saat ini engkau hadapi, kuncinya adalah tidak usah engkau takut ya, tetap hidup di dalam ya sungguh-sungguh kebenaran firman Allah, melekat kepada Tuhan. Ini pasti sekali di dalam kehidupan kita. Dan saya melihat yang ketiga, bagaimana supaya kasih karunia Allah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Apa harus kita lakukan? Tidak ada cara lain. Kuncinya adalah saya melihat ya semua ya di tokoh-tokoh Alkitab ini melakukan perintahnya. Hari ini engkau kepingin terima tadi kasih karunia Allah, apapun yang engkau sedang hadapi, apapun situasi keadaan yang bukan tambah baik. Tetapi yang penting adalah engkau tetap mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Ingat, orang yang mengasihi Tuhan itu berarti orang yang melakukan perintahnya. Kata Tuhan, orang yang melakukan perintahnya kita tahu seperti Nabi Nuh. Waktu Nuh ya, dia tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal ya. Apa yang terjadi? Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh, kamu buat baterah ya, ukurannya segini-segini. Bayangkan, kalau misalnya Nuh tadi tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saya percaya Nuh pasti binasa. Nuh tidak terima kasih karunia Allah. Sementara ya Nuh itu tadi melakukan perintahnya Tuhan, dia terima kasih karunia Allah. Yaitu apa? Semua orang sejamannya alami binasa. Tapi Nuh dan keluarganya sampai segala hartanya, ternaknya, semua apa yang dipunyai itu aman selamat. Hari ini apapun ya, Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita. Bagaimana ya supaya engkau tadi terima kasih karunia Allah, situasi keadaan apapun yang tidak baik, tapi Tuhan katakan lakukan perintahnya. Karena banyak janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, firman-Nya katakan, ingat Yesaya 1 ayat 19, waktu engkau taat. Tuhan katakan itu, orang yang taat itu akan makan hasil yang baik. Benar ya janji Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu. Ulangan 28 ayat 1-14, Yohanes 3 ayat 36. Waktu engkau melakukan firman Tuhan, Tuhan sudah katakan, engkau akan terima kehidupan kekal. Bukan cuma di bumi, tapi terima kehidupan kekal. Yang luar biasa lagi 1 Korintus 2 ayat 9. Waktu engkau melakukan perintahku, kata Tuhan. Ya toh? Apa yang Tuhan katakan, yang tidak pernah timbul di hatimu, yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau dengar itu, Tuhan katakan, aku sudah menyediakan semuanya itu. Haleluya. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita, saya melihat seperti halnya juga yaitu apa janda Sarfat.
Bayangkan ya, seperti halnya siapa itu Nabi Elia itu katakan, tolong janda Sarfat buatkan aku ya roti dulu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh janda Sarfat, nanti kalau aku buat untuk engkau Elia, pasti aku akan mati bersama anakku, aku tidak bisa makan lagi nanti. Tetapi apa? Sudah lakukan. Dan apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu, dia mengutamakan Elia. Dia mengutamakan Elia, membuat dulu untuk Elia. Jadi ini penting sekali dalam hidup kita. Saya melihat orang yang melakukan firman Tuhan itu berarti punya kasih yang luar biasa. Yesus melakukan kasih kepada Bapa, dan Yesus juga kasih kepada kita. Bayangkan kalau Yesus tidak menyerahkan tubuh darahnya buat kita, pasti kita ini akan binasa. Ya. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita, apa harus kita lakukan. Tidak ada cara lain, lakukan firman Tuhan. Janda Sarfat akhirnya waktu dia melakukan, dia tidak pernah kekurangan. Selama 1 tahun dia diberkati oleh Tuhan. Hari ini engkau tidak usah takut. Tuhan mau ajarkan kepada kita kasih. Kasih itu kekal. Kasih itu selama-lamanya. Iman, harap itu cuma kita di bumi. Tetapi kasih itu kekal. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau katakan pada kita, banyak janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan juga katakan ini dalam kehidupan kita ya. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Tuhan sudah katakan ini di dalam kehidupan kita ya. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Firmannya katakan ya, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang penting adalah kita harus tunduk kepada Allah. Ya, lawan iblis. Ya, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, ingat ya toh, iblis itu akan lari daripadamu. Dan yang luar biasa lagi Tuhan juga katakan di dalam firman-Nya, ingat di dalam Efesus 6 ayat 24, kasih karunia Allah itu menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini engkau kepingin terima kasih karunia Allah, kuncinya adalah kasih Tuhan. Pasti kasih karunia Allah itu menyertai kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, pelayananmu, ya, keluar masukmu, kotamu, dimanapun engkau berada. Tuhan katakan, ingat kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari hari ini Tuhan mau beritahu di dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain, ya, lakukan seperti Yosua, ya, disuruh oleh Tuhan, yaitu apa? Saat itu sungguh-sungguh taat. Saya melihat semua di firman Tuhan. Musa, ya, disuruh saat itu apa oleh Tuhan, yaitu apa? Taat. Saya melihat hari ini lakukan firman. Engkau akan terima kasih karunia dari Tuhan. Bukan cuma engkau di bumi diberkati, tapi sampai kekal selamanya engkau terima itu. Kemudian yang keempat, hari ini Tuhan mau beritahu pada kita, bagaimana supaya kasih karunia Allah keadaan yang tidak baik ini ditambahkan oleh Tuhan. Apa harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengenal Tuhan, ya. Mengenal Tuhan itu lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah Tuhan mau katakan pada kita, kita harus tetap ya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Jangan lepas dari Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, di luar aku engkau tidak bisa apa-apa. Tapi bersama aku, engkau akan berbuah. Enak sekali ya, kita bersama Tuhan berbuah, begitu banyak kita diajar, dididik oleh Tuhan yang luar biasa. Kita jadi sabar, kita jadi tekun, jadi setia. Yang ketiga adalah Tuhan mau katakan, bagaimana supaya kasih karunia Tuhan itu dilipat gandakan keadaan yang nggak baik ini. Kuncinya adalah yaitu kita harus mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Saya percaya janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, engkau akan terima kasih karunia Allah itu ya. Itu yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dan saya melihat yang keempat adalah bagaimana supaya kasih karunia Allah dilipat gandakan situasi yang tidak baik ini. Tuhan mau pesankan pada kita, kita harus miliki sudut pandang yang benar atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Hadapi apapun situasi apapun, ya Tuhan mau katakan miliki sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini penting saya dan kita. Contohnya apa? Di dalam Roma 8 ya. Ayo kita akan baca. Di dalam Roma 8 ayat yang ke firman Tuhan katakan Roma 8 ayat yang ke kita baca ya Roma 8 ayat yang ke 17 dan ayat yang ke kita baca Roma 8 ya ayat yang ke 17 dan ayat yang ke 18. Firman Tuhan katakan ini di dalam kehidupan kita ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita
menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ingat, Tuhan mau beritahu pada kita, waktu engkau hadapi apapun, engkau tidak sendiri, tapi engkau bersama Allah. Tapi engkau juga, yaitu apa saat ini, engkau juga tidak akan, ya tahu, dibiarkan oleh Allah, tapi engkau bersama Allah, dan engkau juga akan terima kemuliaan bersama Allah, engkau juga akan terima kemenangan bersama Allah. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ingat, lewat masalah apapun yang kau hadapi, ini pesan Tuhan buat kita semua. Bagaimana supaya kasih karunia Allah dilimpahkan di kita. Ingat, waktu engkau hadapi masalah apapun, engkau mau terima kemuliaan Allah. Ingat, ini pesan Tuhan buat kita semua. Cara pandangmu waktu engkau hadapi masalah, oh aku mau terima berkat ini, rohani jasmani. Aku mau terima kemuliaan, aku mau terima mujizat, aku mau terima ya. Saat ini aduh berkat-berkat itu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini pesan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, di mana kita harus punya sudut pandang yang beda ya dengan orang dunia. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Waktu Yesus Yesus menyuruh murid-murid itu memberi makan ya. Bayangkan 5.000 orang itu harus dikasih makan, belum yang anak-anak, belum yang wanita. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memberikan contoh teladan. 5 roti, apa yang ada padamu? Mana? Apa yang ada padamu? Oh ini ada 5 roti, ini 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menengadah tangannya, membawa roti dan ikan itu sambil mengucap syukur. Bapak, aku mengucap syukur. Coba. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi tetap ucapan syukur. Engkau harus punya cara pandang yang beda dengan orang dunia. Hadapi apapun keadaanmu tidak baik, ucap syukur. Karena saya melihat Yeremia 33 ayat 11b, orang yang ucap syukur itu terima pemuliaan. Orang yang ucap syukur, ya firman Tuhan katakan Yohanes 6 ayat 11, Tuhan katakan terima mujizat. Yohanes 11 ayat 41, orang yang ucap syukur, yang mati belum bisa dibangkitkan. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi, cara pandangmu harus beda. Yusuf dikatakan di dalam Kejadian 50 ayat 20. Ingat apa yang dilakukan oleh Yusuf itu. Meskipun dia sudah melakukan firman, ya, bahkan dia sudah mendapatkan ini dari Tuhan ya. Mendapatkan hikmat itu yang dari Tuhan, tapi apa yang saat itu terjadi? Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf itu di dalam Kejadian 50 ayat 20. Mereka kan yang buruk di dalam hidupku, tetapi Tuhan merekakan yang baik dalam hidupku. Hari ini waktu engkau sepertinya, oh iya, orang itu berbuat sama aku, tapi ingat Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tetap kita katakan, oh Tuhan itu merekakan yang baik. Selalu ambil yang positif. Selalu lewat masalah semua ini untuk kebaikan. Supaya aku bertumbuh, supaya aku berbuah, supaya aku mau terima berkat rohani, berkat jasmani. Ini yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Dan saya melihat apapun ya, saat ini juga Yosua dan Kaleb, waktu dia menghadapi ya, di mana saat itu apa, yaitu apa Tuhan itu sungguh-sungguh, yaitu apa berjanji kepada Yosua dan Kaleb bahwasanya apa, aku akan menyertai engkau ya sampai ke tanah Kanaan itu. Ingat, yang menyertai kita Tuhan, jangan engkau takut. Dia Immanuel, 24 jam dia bersama dengan kita, jangan engkau takut. Dia bersama kita, hidup kita ini penuh kasih karunia Allah. Hidup kita ini penuh dengan mujizat. Setiap hari kita bisa sampai saat ini, kalau kita ingat ya, tahun 98 yang berapa tahun yang lalu ya, kalau kita ingat, tapi buktinya kita bisa hidup sampai sekarang, iya toh. Nah, saat ini pun kita katakan, aduh ini sulit, lebih sulit mungkin dari tahun 98. Nggak usah kita takut. Tetapi bagaimana cara pandang kita? Ayo tetap semangat, ini yang Tuhan mau katakan pada kita. Ingat janji Tuhan, nggak usah komplain. Tuhan mau katakan pada kita 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan katakan waktu hadapi masalah apapun tidak usah komplain ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah ini yang harus kita lakukan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembira akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Haleluya. Ini pesan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Ayo, ada 4 hal yang harus kita lakukan ya. Bagaimana supaya saat ini situasi yang nggak baik ini di akhir zaman ini
kasih karunia Allah ya dilipat gandakan, dilimpahkan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Tidak usah takut, yang penting adalah tetap, ini pesan Tuhan ya, mengenal Tuhan ya, toh dengan benar itu penting, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan itu penting sekali. Yang ketiga adalah melakukan firman, enak enggak enak tetap lakukan firman. Yang keempat, enggak usah kita komplain, kita harus punya cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Hadapi masalah apapun, saya percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan Tuhan itu masa depan yang penuh harapan. Mari kita responi perkataan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sungguh begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Ucap syukur Tuhan, apapun yang Kau sampaikan hari ini, firman-Mu terus jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Apapun kami tidak mau tergoyahkan, apapun kami hidup dari setiap perkataan-Mu, kami hidup dari setiap janji-janji-Mu. Mari saat ini kita mau responi saat ini perkataan Allah ini. Haleluya. Syukur Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau luar biasa saat ini. Oh, apapun musim saat ini semua berganti, tetapi kasih karunia itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Ini kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya hidup kami hidup dari anugerah-Mu, hidup kami hidup dari kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tetap percaya janji Tuhan itu ya kami di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Suki rapa lapas suki lawas Tuhan. Oh rapa lapas syarapa rapa lapas. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Syukur Kau baik Yesus. Haleluya. Syukur. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, yes Lord, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
putraku seumur hidupku, ya rawala wala walamu. Oh, ya rawala wala washandara walamu. Engkau baik Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Urabakuraba shandara wala walamu. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami Bapa. Kasih setiamu kekal Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu malam ini Bapa. Uraba-raba-raba Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Kerajaan-Mu turun Tuhan di bumi seperti di surga Tuhan. Engkau datang membawa kebenaran-Mu, Engkau datang membawa damai sejahtera-Mu. Engkau datang membawa sukacita-Mu, Engkau datang membawa kuasa kemuliaan-Mu, firman-Mu Roma 4:17 Tuhan, 1 Korintus 4:20 ya dan amin Tuhan. Urapa shandara bara urapa papa sikila pala pasero kudus urapa papa sikila pala papa roh kudus sikila urapa urapan kasih karuniamu limpah-limpah roh kudus, urapan kasih karuniamu limpah Tuhan di akhir zaman sampai kedatanganmu roh kudus. Kila wala sikila pakurapa takalawata se. Ia ramata kalawata karapa sun. Ramata kalawata sem. Roh Kudus kurawata kasih Tuhan. Urawase Tuhan, berkati Tuhan COC ministry Tuhan Semarang ini Tuhan. Kurapa sem. Kami angkat tangan Roh Kudus kurapa sem. Urapi hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Yeni Tuhan. Urapi penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu. Kila palapa so terima anakku. Sukila yes, kurawatasim. Terus anak kurawatasim. Urapan yang baru, minyak yang baru tercurah di dalam kehidupanmu itu anakku. Terus anakku, tetesom, Allah akan menaruh perkataan-perkataan itu anakku. Oh, perkataan-perkataan di dalam bibir lidahmu itu anakku. Terima anakku. Urapan ini Allah limpahkan di dalam kehidupanmu yang luar biasa anakku. Terima anakku. Engkau akan melihat itu anakku. Setiap perkataan-perkataanmu ada kuasa-kuasa. Yosua 1:9 itu anakku. Bahkan apapun yang tadi kurawasi. Ingat anakku, dengan engkau mengasihi Allah anakku. Apapun yang kau lakukan ini anakku Tesian. Dengan engkau mengasihi Allah, engkau mengasihi Bapa itu anakku. Terima anakku Rawasian. Aku akan menyatakan itu anakku. Diriku itu kepadamu itu anakku yang luar biasa. Terima anakku. Di dalam setiap aspek kehidupanmu. Di dalam setiap pelayananmu. Setiap di dalam kehidupan keluargamu itu anakku. Di dalam sampai pelayanan-pelayananmu anakku. Yohanes 14:21. Oh Rawasian Tuhan. Urapanmu Tuhan kau berikan kepadamu Ibu Yeni Tuhan, Ibu Pendeta Yeni Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu Roh Kudus. Terima anakku, diberkatilah keluargamu anakku. Terus jadi saksi Allah yang luar biasa. Keluar masuk oleh Allah anakku. Engkau akan dipakai oleh Allah membangkitkan iman banyak orang anakku. Yang apa yang kau lakukan selama ini tidak akan kembali sia-sia. Terima anakku. Semua sampai saat ini kehidupan rawasi kesu apapun anakku semua kurawasi apapun keluar masuk menjadi oleh Allah. Setiap apa yang kau kerjakan itu dibuat Allah berhasil dan beruntung. Engkau akan naik bukan turun itu anakku. Terima kasih karunia demi kasih karunia menyertai kehidupanmu yang luar biasa. Terus akal budi itu Allah akan tambahkan di dalam kehidupanmu. Engkau akan ditambahkan terus anakku. Karunia itu oleh Allah itu lipat gandakan di dalam kehidupanmu yang luar biasa. Kerinduanmu tidak sia-sia. Terus akan dipakai untuk menyelamatkan banyak jiwa, memerdekakan banyak orang itu anakku. Amsal 13:15a. Tuhan urapi hamba-Mu juga Tuhan saat ini Tuhan. Yaitu Tuhan pelayan-pelayanmu semua Tuhan, terutama saat ini juga urapi hamba-Mu Tuhan, sukira pala pasya Tuhan, urapi hamba-Mu juga Tuhan, sukira pakura pasya Tuhan, urapi Pak Yanuar juga Tuhan, terima anakku, sukira pala pasya. Apapun yang kau lakukan untuk Allah anakku, terus engkau melakukan bukan untuk manusia tapi melakukan untuk Allah. Terima anakku, ada urapan yang Allah berikan kepadamu itu anakku. Saat engkau memutuskan untuk berbuat sesuatu, melakukan untuk Allah anakku, Allah akan lakukan di dalam kehidupanmu sehingga engkau akan melihat itu anakku, maka akan tercapai maksudmu itu anakku, dan cahaya terang akan menyinari jalan-jalanmu itu anakku, di dalam kehidupan keluargamu, di dalam kehidupan pelayanan-pelayananmu itu anakku. Ayub 22:28 itu anakku. Terima anakku. Terus apapun yang kau lakukan untuk Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah itu anakku. Terima anakku. Dalam kehidupan keluargamu engkau juga diberkati oleh Allah. Engkau akan diberkati untuk jadi berkat itu yang luar biasa itu anakku. Harapan-harapanmu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Engkau akan dibuat
naik itu bukan turun itu anakku, terima itu anakku. Yesaya anakku 50 ayat 13. Tuhan urapi hambamu juga Tuhan saat ini Tuhan, semua pelayan-pelayanmu Tuhan di COC Ministry Tuhan, terima anakku, syukur Tuhan urapi semua pelayan-pelayanmu Tuhan di COC Ministry Tuhan, urapi apa sih terus anakku, urapan persatuan kesatuan Allah berikan kepadamu. Engkau akan dipakai oleh Allah anakku sebagai pendoa-pendoa engkau, sebagai pelayan-pelayan Allah itu anakku, terima anakku. Terus purawatas kesum Allah saat yang akan menyertai kehidupanmu, menyertai keluargamu anakku, bahkan terus anakku, rahmat Allah dicurahkan limpah di dalam kehidupanmu itu yang luar biasa. Engkau hidup dalam kasih karunia, demi kasih karunia itu nyatakan di dalam kehidupanmu yang luar biasa itu anakku. Terima anakku, sukilapalapalapalapa engkau akan baik itu anakku, dan terus engkau akan diberkati, jadi berkat itu yang luar biasa keluar masuk dilindungi oleh Allah. Apa yang kau lakukan untuk pelayan-pelayan Allah itu tidak akan sia-sia itu anakku. Efesus 6 ayat 8. Ada upah itu yang menantimu yang luar biasa. Tuhan urapi hamba-hambamu Tuhan, kami serahkan semua hamba-hambamu ini Tuhan, urapi pribadi-pribadi Tuhan, berkati saat ini juga Tuhan. Urapi semua pelayan-pelayanmu Tuhan, baik itu yaitu Tuhan nyatakan kasih saat kasihmu satu persatu, berkati pekerjaan semua Tuhan, hamba-hambamu yang mengikuti Tuhan saat ini COC Ministry ini Tuhan, semua engkau tahu keadaan pribadi Tuhan, terima anakku. Hati ini kurapa-lapa sehingga usah kau takut sampai hari tuamu, terus engkau tetap setia kepada Allah, engkau tetap terus itu anakku kasih. Engkau akan melihat itu anakku, terus kasih karunia Allah terus juga menyertai kehidupanmu, memberkati kehidupanmu itu anakku, memberikan saking perlindungan di dalam kehidupanmu, keluar masukmu dilindungi oleh Allah itu anakku, engkau akan diberkati menjadi berkat itu anakku, terima. Kasih karunia demi kasih karunia terus melimpah di dalam kehidupanmu yang luar biasa. 2 Timotius 4 ayat 22. Kami serahkan semua hamba-hambamu Tuhan, berkati COC Ministry semakin bertumbuh berbuah, memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan di mana Tuhan hambamu berada di kota Semarang, kau lindungi semua hamba-hambamu yang tinggal dimanapun Tuhan, berkati semua Tuhan pelayan-pelayanmu Tuhan, semua hamba-hambamu Tuhan mengikuti COC Ministry ini diberkati anakku. Apapun yang sedang kau hadapi dalam pekerjaanmu, tidak usah kau takut. Apa yang sedang kau hadapi anakku, situasi begini, tapi tetap pandanglah Allah anakku. Ingat anakku, engkau punya Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang sanggup melakukan apapun di dalam kehidupanmu anakku. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang itu anakku. Terima anakku. Kasih karunia Allah akan menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali itu. Terima itu anakku. Rapa-lapasin. Urapan yang baru, minyak yang baru tercurah di dalam kehidupanmu itu anakku. Engkau akan diberkati untuk jadi berkat itu yang luar biasa. Dan kasih karunia Allah terus menyertai kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam setiap apapun pelayanan-pelayanmu itu anakku. 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Terima kasih Bapak, berkati COC Ministry ini Tuhan, berkati Tuhan, di mana Tuhan anak-anakmu berada Tuhan. Saat ini Indonesia, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, kami minta Tuhan. Ampuni dosa kami semua Tuhan, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bahkan semua aparat pemerintah kami, ampuni kami semua Tuhan, minta belas kasihan-Mu. Situasi keadaan apapun Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Bapak. Bapak, kota-kota yang saat ini sedang hadapi apapun Tuhan, tolong Tuhan, bencana-bencana alam Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni mereka, berikan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Kota di mana kami tinggal, ampuni dosa kami semua Tuhan. Warga di mana kami tinggal Tuhan, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, terutama di Indonesia ini Tuhan, seluruh dunia ini juga curahkan hujan pertobatan. Kau ikat hancurkan angin badai, tofan, poyoro, gempa bumi, bencana alam, tsunami, banjir lumpur, banjir bandang, gerakan ISIS terorisme, segala roh puting beliung, roh tsunami, segala roh gerakan apapun Tuhan, segala roh apapun Tuhan saat ini, huru hara apapun, bencana alam apapun, aku tolak usir keluar di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau tetap terus Tuhan mengandalkan Engkau, kami mau tetap rendah hati Tuhan, sungguh-sungguh melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Ini kami Bapa, kami perlu kasih karunia-Mu, kami perlu anugerah-Mu Yesus. Kirawasan kelawasi kurawasi, terus doakan kota di mana Engkau berada. Kurawasi Tuhan, kami serahkan hawa-Mu dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Urapi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, nyatakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan.
Saat ini juga Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk hamba-Mu Sugreso, terima anakku terus. Tuhan urapi hamba-Mu Busitian juga Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu, terima anakku. Engkau juga akan dipakai oleh Allah yang luar biasa itu anakku, diberkati oleh Allah dan jadi berkat itu yang luar biasa anakku. Terus Allah akan menaruh Roh-Nya di dalam kehidupan-Mu yang luar biasa, engkau akan diberkat jadi berkat itu anakku. Yesaya 40 ayat 1 itu, Tuhan urapi Tuhan Pak Bambang Hedrojono juga Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, terima anakku, terus dipenuhi Roh Allah anakku. Apapun yang kau lakukan untuk Allah, doa-doamu itu tidak sia-sia. Terima anakku. Terus Allah yang akan jadikan engkau itu anakku garam terang berkat bagi banyak orang, dan engkau hidup dari kasih karunia Allah anakku. Terima itu anakku. Terus Roh Kudus yang akan menopang engkau dan engkau urapan kesehatan, dan Allah akan terus percayakan kepadamu itu anakku. Terus hal yang besar yang Allah akan lakukan kepadamu di dalam setiap apapun pelayananmu, pekerjaanmu itu anakku, untuk kemuliaan Allah itu anakku. Terima anakku. Mazmur 119 anakku ayat 156 itu, Tuhan urapi hamba-Mu juga Tuhan, sukirapa kalisa Tuhan, urapi Tuhan Burut Suan Semarang juga Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu, terima anakku. Terus anakku, apapun yang kau lakukan, engkau sebagai pendoa tidak sia-sia. Terus anakku, diberkati keluarga-Mu dan kau akan dipakai oleh Allah yang luar biasa itu anakku. Dan terus Allah akan terus anakku berikan kepekaan lebih lagi kepadamu yang luar biasa itu anakku. Terima anakku. Mazmur 146 ayat 5, urapi hamba-Mu juga Tuhan, yaitu Tuhan untuk hamba-Mu Mama Uki juga Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu Tuhan, terima anakku. Terus kasih karunia Allah ini menyertai kehidupanmu yang luar biasa anakku. Apapun yang kau lakukan untuk Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah. Engkau akan melihat anakku dalam kehidupanmu, wargamu, kesehatanmu juga diberkati oleh Allah. Apa yang kau doakan sampai untuk anak-anakmu juga diberkati oleh Allah yang luar biasa. Terima anakku. Kasih karunia Allah ini menyertai kehidupanmu yang luar biasa itu anakku. Allah yang terus katakan kasihnya dalam kehidupanmu itu anakku. Mazmur itu anakku, rawatasi Allah yang terus lakukan kasih karunia dalam kehidupanmu, dan diberkati untuk jadi berkat itu yang luar biasa itu anakku. Terima anakku. Mazmur 21 ayat 3 sampai 7. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, yaitu Tuhan Rosalina Napi Tupulu. Terima anakku, terus kau diurapi, diberkati oleh Allah. Terima anakku. Sukilah saya terus kepekaan Allah berikan kepadamu. Apa yang kau katakan ini aku Tuhan, pakai aku. Roh Kudus lakukan dalam kehidupanmu. Apa yang kau lakukan selama ini tidak akan sia-sia. Engkau akan diberkati, jadi berkat itu yang luar biasa itu anakku. Terima. Engkau hidup dari kasih karunia Allah, hidup dari anugerah Allah itu limpah di dalam kehidupanmu yang luar biasa itu anakku. Engkau akan melihat itu anakku diberikan oleh Allah anakku, kuasa oleh Allah itu anakku, dari tempat yang maha tinggi itu anakku, limpahkan di dalam kehidupanmu itu yang luar biasa itu anakku, dalam nama Tuhan Yesus. Purawasim Mazmur 119 itu anakku, rawasim ayat 73 itu anakku. Terima anakku. Tuhan urapi hamba-Mu juga saat ini juga Tuhan, Bu Maria juga Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu Tuhan, sukirison. Terus anakku, apapun yang saat dipurawasim engkau doakan di dalam kehidupan keluargamu. Terus anakku, lihat kau menuju panggilan surgawi, apa yang di belakangmu Allah akan melakukan di dalam kehidupanmu itu anakku. Tidak usah kau takut. Engkau akan melihat terus kasih karunia Allah itu menyertai kehidupanmu. Engkau akan diberikan hikmat-hikmat oleh Allah itu yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Engkau akan diberkati, jadi berkat itu yang luar biasa itu anakku. Terima itu anakku. Yesaya anakku 40 ayat 5 itu. Tuhan urapi hamba-Mu juga saat ini juga Tuhan, Ibu Tambunan juga, terima anakku. Terus mau diurapi oleh Allah, diberkati oleh Allah, dipakai oleh Allah lebih lagi anakku. Terus engkau saat ini penyerahan dirimu kepada Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah. Engkau akan melihat anakku diberkati oleh Allah itu anakku yang luar biasa di dalam kehidupan keluargamu anakku. Terima kasih karunia Allah terus menyertai kehidupanmu yang luar biasa itu anakku. Yesaya itu anakku, rapalapasin terus dia itu anakku, kasih karunia-Nya menyertai kehidupanmu. Yesaya 62 ayat 3 itu anakku. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan Bu Agustina juga Tuhan, Bu Nini, Tuhan penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu. Terima anakku. Terus Roh Kudus yang terus purapalapalapasi, apapun persembahkan hidupmu kepada Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah akan nyatakan kasih-Nya di dalam kehidupanmu anakku. Hingga apa yang kau doakan di dalam kehidupan keluargamu diberkati oleh Allah, dan kau akan melihat terang Allah itu menyinari jalan-jalanmu yang luar biasa itu anakku. Terima anakku.
Allah dengar doamu, Allah dengar seruanmu itu anakku. Ayub 37 ayat 5 itu. Tuhan urapi Tuhan saat ini juga Tuhan. Uyu Selvi juga Tuhan, penuh hambamu dengan rohmu Tuhan. Penuh dengan roh Allah anakku. Terus anakku, apapun yang kau lakukan untuk Allah tidak sia-sia. Atau anakku, terus anakku, hidupmu itu anakku suklesen, saya diberkati jadi berkat, bahkan sampai keluarga besar kau akan melihat apa yang kau doakan. Dan saat ini apapun saat ini pelayanan-pelayananmu, Allah dengar itu doamu itu anakku, terima. Kasih karunia Allah ini limpahkan dalam kehidupanmu yang luar biasa. Kasih karunia Allah menyertai kehidupanmu yang luar biasa itu anakku, diberi kepekaan-kepekaan oleh Allah. 1 Korintus 1 ayat 3 itu. Tuhan urapi hambamu juga Tuhan. Yaitu Tuhan, oh Bu Mike Gwen juga Tuhan, penuh hambamu dengan rohmu Tuhan, dalam kurawasi terima anakku, terus Roh Kudus saat ini anakku yang ada di dalam kehidupanmu anakku, terus kurawasi Tuhan, urapi hambamu Tuhan, kau tahu apa yang menjadi doa hambamu, tidak akan kau biarkan. Emang anakku diberkati keluargamu, dan kau juga akan melihat terus kasih Allah yang luar biasa limpahkan di dalam kehidupanmu yang luar biasa. Mazmur 38 ayat 16 anakku, terus dengan kau berharap kepada Allah, kau akan melihat itu anakku, pengharapanmu kepada Allah tidak akan dibiarkan oleh alam-alam, kau akan diberkati oleh Allah yang luar biasa. Tuhan urapi Tuhan hambamu saat ini juga Tuhan Kristian, Tuhan penuh hambamu dengan rohmu Tuhan, nyatakan kasihmu, terima anakku, sukilawalawasek. Engkau persembahkan hidupmu kepada Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah anakku. Engkau akan terima anakku, diberkati jadi berkat yang luar biasa itu anakku. Dan engkau akan melihat anakku terus saat ini akan dipermuliakan oleh Allah, diberkati yang luar biasa dengan cara Allah yang luar biasa itu anakku. Terima kasih karunia Allah, limpahkan hidupmu. Mazmur 33 anakku ayat 18 dan ayat 20. Tuhan urapi hambamu juga Tuhan, yaitu Tuhan Pak Bambang Sulistyo juga Tuhan, penuh dengan rohmu Tuhan, terima anakku. Terus Roh Kudus saat ini yang memberikan terus anakku urapan ini kepadamu dalam kehidupan keluargamu, dan terus diberkati oleh Allah, dipakai oleh Allah yang luar biasa itu anakku. Apapun saat ini kasihmu itu tidak akan dibiarkan oleh Allah yang luar biasa itu anakku. Terus kurapalapalapasom, Allah yang akan lakukan di dalam kehidupanmu itu anakku. Terus anakku, ingat janji Allah anakku, engkau anakku melakukan firman Allah, dan engkau akan terus dengan kebenaran itu engkau akan diberikan terus anakku kehidupan oleh Allah itu yang luar biasa di dalam kehidupanmu anakku. Amsal 12 ayat 28a. Tuhan urapi hambamu juga Tuhan, saat ini Tuhan urapi Tuhan, yaitu Tuhan, oh hambamu Pak Haryadi Wijaya Tuhan, penuhi hambamu saat ini dengan rohmu Tuhan, terima anakku, sukses apa yang menjadi doamu tidak sia-sia anakku. Yes. Roh Kudus potensi urapi hamba-hambamu ini Tuhan, dengan kasihmu yang luar biasa, engkau akan diberkati jadi berkat yang luar biasa anakku. Terus ada kehidupan itu yang Allah limpahkan dalam kehidupanmu. Daniel 12 ayat 3 itu anakku, engkau akan terus diberikan kebijaksanaan oleh Allah itu anakku, di dalam ambil keputusan-keputusan apapun yang luar biasa itu anakku. Tuhan urapi Tuhan hambamu Bhumika Wijayanti juga, penuh hambamu dengan rohmu Tuhan, terima anakku, terima Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu anakku, terus semakin peka itu dengar-dengaran suara Allah itu. Apapun anakku, sukilawasi yang kau lakukan untuk Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah anakku. Terima anakku, kemuliaan Allah limpahkan di dalam kehidupanmu yang luar biasa. Engkau akan diberkati untuk jadi berkat itu yang luar biasa itu anakku. Terima anakku. Ayub 37 ayat 5. Tuhan urapi hambamu juga Tuhan, untuk saat ini juga Tuhan Betty juga Tuhan urapi hambamu ke Betty Semarang Tuhan, penuh hambamu dengan rohmu, terima anakku. Terus minyak yang baru tercurah dalam kehidupanmu, kemanapun engkau melangkah jejakmu diberkati oleh Allah, jadi berkat itu yang luar biasa anakku. Terima kasih karunia Allah terus menyertai kehidupanmu. Kasih karunia Allah anakku menyertai terus anakku. Setiap apapun yang kau kerjakan itu Allah lakukan yang luar biasa itu anakku. Terima itu anakku. Sublesum. Amsal 12 ayat 26a itu. Terus engkau akan melihat anakku, orang benar itu anakku mendapat tempat penggembalaannya yang luar biasa. Tuhan urapi hambamu juga Tuhan. Busyokong juga Tuhan urapi Tuhan, penuh hambamu dengan rohmu. Terima anakku. Terus kurawalawas. Kirawasep. Apapun yang saat ini aku sedang engkau doakan itu, tidak usah kau takut, engkau akan melihat itu kemuliaan Allah yang luar biasa. Terus anakku, tetap pandang Allah, dan kau akan melihat itu anakku, Allah akan nyatakan kemuliaan di dalam kehidupanmu itu yang luar biasa itu anakku. Bahkan melalui ini
Engkau akan harapan-harapanmu tidak akan dibiarkan oleh Allah akan lakukan itu anakku. Mazmur 18 ayat 36. Tuhan urapi hambamu juga saat ini juga Tuhan. Yaitu Tuhan untuk hambamu saat ini juga Tuhan. Ibu utama Niagara juga Tuhan penuh hambamu dengan rohmu. Tuhan nyatakan kasihmu. Terima anakku. Berapa Roh Kudus polapa-lapa. Terus Roh Kudus yang vita terima anakku. Terus Roh Kudus yang akan kurapa kolawata kesim. Roh Kudus yang akan kurapa lapala memberikan kasihnya yang luar biasa dalam kehidupanmu anakku. Engkau dipilih, dipanggil oleh Allah, diberkati untuk jadi berkat dan nyatakan kemuliaan-kemuliaan Allah itu yang luar biasa limpahkan di dalam kehidupanmu itu anakku. Terima itu anakku. Ada terang Allah yang luar biasa di dalam kehidupan keluargamu yang luar biasa itu anakku. Terima itu anakku. Sukilapa kalabasih. Yesaya itu anakku, Purawatasim, terus Roh Kudus itu yang menyertai kehidupanmu. Yesaya 43 ayat 5a itu. Tuhan urapi hambamu juga, Tuhan nyatakan kasihmu yang luar biasa Tuhan, terutama juga Tuhan untuk hambamu. Ulisha juga Tuhan nyatakan kasihmu. BR Elisha juga Tuhan terima anakku. Terus Roh Kudus yang saat ini aku berkuasa atas hidupmu, engkau akan diberkati jadi berkat yang luar biasa. Nyatakan terus Tuhan kasihmu buat hambamu. Terima anakku. Engkau juga akan melihat terus kemuliaan-kemuliaan Allah di dalam kehidupanmu yang luar biasa di dalam kehidupan keluargamu itu anakku. Yeremia itu anakku. Engkau akan diberkati untuk jadi berkat dan Allah akan nyatakan harapan-harapanmu tidak sia-sia. Yeremia 31:17a. Tuhan Emadel juga Tuhan penuh hambamu dengan rohmu. Tuhan nyatakan kasihmu yang luar biasa Tuhan. Doa-doa hambamu tidak akan kau biarkan terus anakku. Engkau akan dipakai oleh Allah terus. Kerinduanmu itu tidak akan sia-sia. Hingga melalui ini diberkati dalam kehidupan keluargamu juga itu anakku. Terima kasih karunia Allah itu limpahkan itu anakku di dalam kehidupanmu anakku. Mazmur anakku rapa 62 ayat 8. Tuhan JJ 59 Tuhan Mamesian juga Tuhan urapi Tuhan penuh hambamu dengan rohmu Tuhan. Terima anakku. Apa yang menjadi doamu saat ini rapa Tuhan. Nyatakan kasihmu buat hamba-hambamu Tuhan. Doa hambamu tidak akan kau biarkan. Terus anakku kasih karunia Allah menyertai kehidupanmu yang luar biasa. Engkau akan diberkati oleh Allah, dan jadi berkat yang luar biasa anakku. Mazmur 118 ayat 23. Tuhan urapi hambamu juga, Tuhan nyatakan kuasamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami serahkan semua hambamu Tuhan yang ikut Tuhan. Yaitu Tuhan untuk yaitu Tuhan COC ministry ini Tuhan berkati semua hambamu, tidak ada satupun yang tidak kau jamah, semuanya kau jamah. Hari ini Tuhan kami diberi kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.